Pemirsa, di mana banjir yang melanda kota Bandar Lampung sejak kemarin kini mulai berangsur surut. Warga pun mulai melakukan upaya pembersihan sisa banjir dan lumpur yang menerjang rumah mereka. Kondisi permukiman warga pasca banjir dipenuhi lumpur, baik di dalam area rumah maupun jalanan di sekitar rumah. Lumpur yang cukup tebal membuat warga perlu berhati-hati untuk berjalan. Sebagian warga lainnya mengeluarkan barang-barang yang terendam lumpur untuk dibersihkan. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, rumah itu. Allahu Akbar. Ya Allah. Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur selama beberapa jam pada Jumat petang kemarin menyebabkan beberapa wilayah kota Bandar Lampung terendam banjir. Puluhan rumah terendam banjir dan sejumlah mobil hanyut, serta satu jembatan gantung ikut roboh diterjang banjir. Rekaman video amatir warga yang memperlihatkan derasnya arus banjir menghanyutkan satu rumah milik warga dan sejumlah mobil serta satu jembatan gantung di Kelurahan Sumur Putri Teluk Betung ikut roboh dan rusak diterjang banjir. Hujan yang terjadi di sejumlah wilayah Bandar Lampung membuat banyak jalanan terendam banjir hingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas yang cukup panjang. Sejumlah kendaraan mengalami mati mesin karena nekat menerobos banjir dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Kelurahan Wailuni, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung merupakan wilayah yang terdampak banjir paling parah. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allahu Allah. Akbar, rumah itu. Allahu Akbar. Ya Allah. Rumah itu ke bawah. Allahu Itu Akbar. rumah ke bawah. Masya Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Allah. Kasihan Allahu amat itu Akbar, rumah itu rumah. ke bawah. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari banjir yang terjadi di Lampung, kita sudah terhubung dengan analis bencana BPBD Provinsi Lampung, Bapak Wahyu Hidayat. Selamat sore, Pak Wahyu. Selamat sore Mbak Soza, selamat sore pemirsa Berita Satu. Baik, Pak Wahyu, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu, Pak, terkait dengan kondisi terkini dari banjir yang terjadi di Lampung. Apakah kondisinya sudah semakin surut atau seperti apa? Baik, banjir yang diakibatkan oleh hujan deras pada Jumat tanggal 17 Januari 2025 sejak pukul 3 sore hingga menjelang pukul 10 malam terjadi variasi ketebalan hujan di beberapa tempat mengakibatkan banjir yang melanda 5 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Lampung. Saat ini kondisi sudah mulai surut, warga sudah mulai membersihkan akibat dampak dari banjir, rumah-rumah mereka sudah dibersihkan, termasuk pengeringan lokasi-lokasi tertentu dengan Alkon yang dibantu oleh BPBD Kota Bandar Lampung untuk mengeringkan air yang berada di daerah-daerah yang cekungan, yang mangkokan gitu ya, daerah yang masih ada banjirnya, sementara banjir normalnya sudah mulai surut. Baik. Kemudian Pak, akibat dampak dari banjir ini ada berapa banyak korban yang ditimbulkan? Termasuk kami ingin konfirmasi terkait dengan korban tewas. Apakah jumlahnya benar Pak, ada 2 orang? Ya, benar Mbak. Jadi bencana banjir yang melanda Provinsi Lampung memang sudah diberikan informasi cuaca oleh BMKG yang meminta kita untuk status waspada, status awas di Provinsi Lampung sejak 17, 18, sampai 19 Januari besok. Ada 2 orang korban yang meninggal dunia pada kejadian peristiwa banjir kemarin. 1 orang hilang tapi ditemukan pagi tadi di Pantai Sukaraja, Kecamatan Teluk Betung. Kemudian ada 1 orang lagi korban tersetrum akibat aliran listrik. Baik, kemudian kondisi dari 1 orang hilang yang ditemukan di area pantai tersebut seperti apa, Pak? Ya, yang ditemukan itu dalam kondisi tewas. Bapak berumur 63 tahun ditemukan oleh nelayan di Pantai Sukaraja. Baik, berarti dari 2 korban tewas akibat banjir ini, satunya itu yang ditemukan di kawasan pantai ya. Kemudian 1 lagi ini ditemukan di mana Pak? Dan siapa? Identitasnya sudah diketahui kah? Identitasnya kalau yang di Sukaraja itu
sudah diketahui. Demikian juga yang di sana, Mbak, yang tersetrum, yang kesetrum listrik juga sudah diketahui. Saya masih mencari data lengkapnya ini untuk disampaikan. Tetapi 2 jenazah sudah ditemukan dua-dua. Baik, berarti kedua jenazah ini satu ditemukan di area pantai dan satu karena tersetrum listrik, betul ya Pak? Ya, betul sekali. Betul, dan ini semua dampak dari banjir yang terjadi di Lampung tersebut. Kemudian terkait dengan data korban lain Pak, berapa banyak jumlah kepala keluarga ataupun warga yang terdampak akibat peristiwa banjir dan yang mengungsi berapa Pak? Ya, peristiwa ini mengakibatkan di Bandar Lampung saja itu ada 18 titik banjir. Yang terparah memang sebagaimana diberitakan tadi di Wailunik, Bandar Lampung itu yang paling parah terdampak banjirnya. Dan saat ini sebetulnya tidak ada yang mengungsi karena sebagian besar masyarakat kembali untuk membersihkan tempat tinggal mereka. Ini banjir bandang yang hilang dalam 2-3 jam. Tapi dampaknya sangat merusak. Jadi masyarakat memilih untuk tetap tinggal di rumah dan membersihkan efek dari bencana banjir ini. Seperti itu, Mbak. Sementara jumlah detail tentang jumlah kakak dan jumlah jiwa yang terdampak, teman-teman BPBD Kota Bandar Lampung dan BPBD Provinsi sedang melakukan kaji cepat saat ini untuk mengetahui persis datanya berapa. Namun dari titiknya ini bisa dipastikan jumlah terdampak sangat luas karena di Bandar Lampung ada 18 titik lokasi banjir. Jadi Wailunik ini salah satu dari 18 itu. Baik, berarti sangat masif ya Pak. Kemudian kalau terkait dengan warga masih terus dilakukan pendataan agar dapat angka yang pasti. Lantas untuk kerusakan terkait dengan infrastruktur atau fasilitas publik yang sudah terdata sampai dengan saat ini, seberapa parah Pak? Bisa digambarkan mungkin, apakah sampai memutus jalan akses atau ada wilayah yang terisolir kah? Seperti apa? Ya, jadi kaji cepat itu ditujukan untuk menghitung data kerugian dan kerusakan yang sekarang masih sedang terus berlangsung. Kemudian akses jalan itu sempat terputus tetapi tidak lama, hanya hitungan jam. Yang tampak di layar ini adalah Jalan Yos Sudarso, Bandar Lampung yang melintas persis di depan Sungai Wailunik. Jadi di antara lokasi banjir ini ada 2 sungai, yaitu Sungai Waikuala dan Sungai Wailunik. Yang ditampak di studio sekarang di layar TV ini adalah Sungai Wailunik. Jadi memang lokasi ini diapit oleh 2 sungai. Nah, di atas lokasi ini memang ada tempat yang lebih tinggi, yaitu Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Bypass, dan di atasnya ada Jalan Insinyur Sutami yang memang berada di daerah pegunungan. Jadi air ini sebetulnya air yang dari gunung menuju laut. Nah, Wailunik ini berada di tepi laut memang. Seperti itu. Kita tertolong dengan kondisi air laut yang normal, jadi nggak pasang nih, sehingga airnya cepat menuju laut. Kemudian akses jalan sudah bisa dilewati. Kami semalam memantau sekota Bandar Lampung pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, jalan sudah bisa dilewati. Yang tampak ini jembatan yang barusan di layar kaca adalah Sungai Putri, Sumur Putri, sungai yang ada di Sumur Putri, dan memang jembatan itu jembatan bagian dari daerah wisata di sana. Baik, dari gambar layar kaca memang sepertinya peristiwa banjir bandang ini sangat parah ya Pak ya, hingga beberapa akses jalan, jembatan besar ini juga sampai roboh akibat derasnya debit air yang mengalir. Kemudian dengan kondisi... Kalau jembatannya jembatan kecil, jembatan gantung, jembatan wisata itu. Oke, jembatan gantung ya, baik. Nah, kemudian Bapak tadi mengatakan bahwa untuk status awas di Provinsi Lampung diberlakukan sampai dengan besok, tanggal 19 Januari 2025. Lantas apa saja himbauan yang sudah disampaikan ataupun juga terkait dengan prioritas yang akan dikerjakan oleh pihak BPBD dan Provinsi Lampung terkait dengan situasi ini dalam masa awas tersebut? Baik, terima kasih Mbak Suza. Jadi memperhatikan pengamatan cuaca dari BMKG, 17 Januari itu memang awan penyebab hujan itu berada di pinggir pantai atau wilayah barat Provinsi Lampung. Jadi ada Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Metro, dan Lampung Timur. Hari ini awan penyebab hujan itu beralih ke Lampung bagian tengah. Jadi ada Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, Mesuji,
sebagian Pringsewu, dan sebagian Tanggamus. Tetapi pada tanggal 19 awan kembali bergeser ke wilayah pesisir. Jadi Bandar Lampung, Lampung Selatan besok akan kena hujan deras. Intensitas ringan hingga lebat akan terjadi besok. Jadi himbauan saya kepada para pemirsa, pada warga Bandar Lampung untuk memantau perkembangan cuaca di info BMKG. Info BMKG menyediakan data itu, atau bisa juga melalui media sosial BMKG dan BPBD Provinsi Lampung, baik melalui Instagram maupun Facebook. Jadi bisa dicek di sana wilayah-wilayahnya, termasuk juga di Instagram BPBD misalnya itu sudah menampilkan perkembangan cuaca per jam di kecamatan-kecamatan di Bandar Lampung untuk hari ini. Nanti besok kita update lagi. Nah, terkait dengan ini, kami sudah meningkatkan komunikasi dengan BPBD Kabupaten Kota untuk siap siaga sesuai dengan prediksi BMKG ini. Hari ini kita sudah berkoordinasi kepada BPBD yang akan kena hujan deras di hari ini, termasuk besok juga kepada BPBD yang akan kena hujan deras di waktu esok hari untuk meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk koordinasi dengan Pusdalop dan TRC serta dukungan dari lembaga-lembaga lain, baik itu TNI Polri maupun pemerintah. Baik, berarti kesiapsiagaan juga dimintakan ya kepada warga untuk dapat terus memantau terkait dengan info-info terkini di media sosial terkait. Terima kasih analis bencana BPBD Provinsi Lampung Bapak Wahyu Hidayat telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Kita harapkan situasi tidak semakin memburuk ya, tetapi justru sebaliknya semakin membaik. Selamat kembali beraktivitas Bapak. Terima kasih Mbak Zuza, salam.